Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku umur yang kedua. InsyaAllah yang akan kita baca mulai halaman 25. Halaman 25 dengan judul Menjadi Manusia Berkah. Menjadi manusia berkah. Yang benar berkah napa barokah? Sama ya. Oh, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Betul sekali ya. Jadi mau disebut berkah, berkat, barokah, semuanya sama. Nah, sekarang kita akan pahami terlebih dahulu apa makna berkah secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata berkah memiliki dua makna. Yang pertama tumbuh dan berkembang. Sesuatu yang berkah berarti dia selalu tumbuh dan berkembang. Yang kedua, berkah secara makna bahasa artinya menetap dan bertahan. Al-istiqrar wad-dawam, menetap dan bertahan. Maka berdasarkan definisi ini, sesuatu itu disebut berkah secara bahasa ketika dia tumbuh dan pertumbuhannya itu bertahan. Ketika dia berkembang dan perkembangannya itu bertahan. Sedangkan makna secara istilah, berkah artinya adalah kebaikan yang banyak yang selalu bertambah dan bertahan. Kebaikan yang banyak yang selalu bertambah dan bertahan. Karena itu sumur dalam bahasa Arab disebut birkah. Birkah. Yang artinya sesuatu yang jadi kenapa disebut birkah? Karena dia selalu menghasilkan kebaikan berupa air dan terus nyumber dan tahan lama. Jangan lihat ya, sumur itu walaupun diambil airnya bertahun-tahun, habis enggak? Enggak, dia bertahan. Kecuali dalam musim tertentu di area tertentu. Dan kalau sumur itu dibiarkan saja, airnya enggak pernah diambil, luber enggak? Pernah lihat sumur luber? Kodanan banjir. Jadi itu air dari luar yang masuk. Bukan air di dalam yang nyumber terus luber. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sumur itu sebagai kebaikan bagi setiap hambanya. Dan sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah zat yang memberikan kebaikan bagi seluruh makhluk. Dan ini penting untuk ditekankan, dipahami. Setiap muslim harus meyakini sumber barokah adalah Allah. Sedangkan makhluk itu diberkahi. Sinten sing berkahi? Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Fussilat ayat 9 dan 10. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin
wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin. Sampaikanlah wahai Muhammad. Surat Fussilat ayat pinten nih wau? 9 dan 10. Sampaikanlah wahai Muhammad, apakah kalian akan kufur kepada Zat yang telah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari? Kalian jadikan sekutu untuknya, padahal dia adalah Rabbul Alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya. Allah jadikan di atas bumi itu rawasiya. Pancang-pancang. Pancang bumi ini apa? Paku bumi. Gunung. Gunung itu rawasi. Sehingga yang nampak di gunung kan munggah ngeten nggih. Tapi bawahnya itu lebih dalam. Kados dene paku. Paku itu tampak di permukaan seperti ada ya seperti ada kepala paku, tapi yang nancap di bawah lebih dalam. Itu disebut dengan rawasiya. Makanya gunung disebut rawasi karena dia fungsinya seperti pasak. Min fauqiha, di atas permukaan bumi, wa baraka fiha, dan Allah memberkahi bumi. Nah, makanya berarti betul Pak, gunung niku ke dalam gini juga ada. Nah, gunung nggak ada ke dalam ya geser nanti. Gunung kalau nggak ada ke dalam, kebayang nggak kalau gunung itu geser? Merapi misalnya per tahun geser 1 meter. Pripun niku? Per tahun geser 1 meter, berarti kalau 100 tahun ya 100 meter. Itu bisa nabraki area Sleman dan Magelang. Wa baraka fiha, dan Allah memberkahi isi bumi. Wa qaddara fiha aqwataha, Allah tetapkan sumber makanan yang ada di bumi. Sehingga wong manggon ning bumi dari mulai manusia pertama sampai yang terakhir kabeh ngeruk isine bumi, mengambil hasil dari alam, tapi nggak pernah ada ceritanya bumi kehabisan sumber makanan, tidak ada. Padahal sudah diambil sumber alamnya selama ribuan tahun yang kita tidak tahu berapa lama usia bumi ini sejak ditinggali oleh manusia. Makanya kalau ada orang yang punya kekhawatiran, suwe-suwe engko nek menungso kabeh iki urip duwe anak kabeh ora dicegah, maka nanti mereka enggak punya tempat tinggal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa ja'alnal arda kifata ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifatan. Kifat itu wadah. Ahya'an wa amwata, nggo wadahe wong urip karo wong mati. Sebagai wadah untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya nggak usah khawatir ya. Orang barat itu kan mereka punya teori. Manusia ini kalau jumlah pertumbuhannya tidak dicegah, maka nanti mereka akan rebutan tempat tinggal, rebutan bahan makanan. Terus bagaimana cara mencegah pertumbuhan manusia itu? Cara mencegah pertumbuhan manusia itu ya, mereka harus diprogram untuk tidak punya banyak anak. Maka digalakkanlah program keluarga. KB ini kenapa? Bukan keluarga beranak. Keluarga berencana. Keluarga berencana. Jadi nek iso KB iki dibatasi. Dibatasi apa nih? Anake. Akhirnya banyak yang cuman punya anak 2, punya anak 1, itu generasi belakangan. Padahal dulu masa silam orang-orang tua dulu anaknya nggih kathah-kathah nggih, Bu. Zaman tahun 70-an niki putrane sing paling kathah pinten? Sinten 18. Jenengan 18? Tunggale 18. Niku mbok siji. Gimana? 13 sama 5. Berarti 2 ibu. Nggih. Tunggale 18, saudaranya ada 18, yang sebapak 5.
Sebapak seibu. 2 ibu. Sehingga satu wanita bisa melahirkan 13. Masya Allah. Beribad? Pinten? 17. Wonten teng mriki. Ada. Mana? Putrane pinten? Jenengan putrane 17. Neneknya, anaknya 17. Ya urip iki. Kan ndak ada ceritanya anaknya oke terus kaliren, mbokne kaliren, anaknya kaliren, ada ndak? Sebab yang ngasih rezeki niku sinten? Allah. Makanya kaum muslimin punya keyakinan yang kuat, ya. Yang ngasih rezeki adalah Allah, yang memberi kehidupan adalah Allah. Maka kalaupun manusia itu punya anak, tidak kemudian mengancam sumber makanan yang ada di bumi. Dan kenyataannya Masya Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan dibalas oleh Allah dengan balasan makar. Jadi maksud dari orang kafir itu adalah bagaimana caranya untuk membatasi pertumbuhan kaum muslimin agar jangan sampai mereka semakin banyak. Akhirnya mereka menyampaikan tadi pemikiran-pemikiran tadi. Piye carane wong mukmin iki wedi nek anake oke. Disampaikan. Kalau kemudian pertumbuhan manusia di muka bumi ini tidak dibatasi, maka nanti mereka akan rebutan makanan. Maka harus dibatasi dengan program KB. Sampai melalui pemerintah dan seterusnya. Tapi kenyataannya, di tengah kaum muslimin program ini gagal. Di tengah orang kafir program ini berhasil. Sehingga banyak negara kafir sing ora gelem duwe anak, akhirnya demografi mereka terjungkir, ngeten ya. Jadi wong tua yang sudah senior usianya lebih banyak daripada yang masih muda. Kemarin kalau nggak salah di daerah Jepang ya, ada satu kecamatan atau satu daerah tertentu tidak pernah ada bayi nangis selama berapa lama? 50 tahun, kelamaan kayaknya. Berapa tahun kemarin beritanya? 9 tahun ya. Selama 9 tahun belum pernah ada bayi lahir di daerah itu. Setelah 9 tahun ada satu bayi lahir sampai dirayakan. Saking bungai senengnya. Selama 9 tahun tidak ada bayi lahir. Coba. Sebab banyak di antara mereka yang takut punya anak. Bukan karena tidak punya. Gajinya itu mungkin 50 juta rupiah ke atas. Tapi wedi duwe anak. Sing kene tukang becak 500.000 anake kathah. Yo mangan kabeh. Dan akhirnya prediksi yang disampaikan oleh sebagian orang mungkin ya dalam waktu 20 tahun ke depan jumlah kaum muslimin setengah dari jumlah penduduk bumi. Dan itu kekuatan bagi kaum muslimin. Baik. Selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah, Allah yang memberkahi seluruh alam semesta, maka dialah zat yang mensifati dirinya, menyebut dirinya dengan tabarakalladzi, maha berkah zat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Banyak sekali ayat yang mengatakan tabarakalladzi tabarakallahu rabbul alamin. Tabaraka niku napa to, Pak? Tabaraka adalah nama yang khusus atau sifat yang khusus untuk Allah. Dan di antara maknanya adalah tafa'ala minal barakah wahiyan nama wazziyada. Artinya adalah Allah Ta'ala yang memberikan keberkahan. Dan makna berkah adalah tumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah al-barakatu tuktasabu wa tunalu bidzikrihi.
Keberkahan itu bisa didapatkan dengan cara banyak menyebut nama Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makna dari sifat Allah tabaraka. Allah menyebut dirinya dengan tabaraka. Sedangkan makhluk tidak boleh menyebut dirinya dengan tabarak. Kalau makhluk napa? Mubarak. Makhluk yang mubarak. Mubarak niku tegese yang diberkahi. Kula baleni meleh nggih. Sumber berkah itu siapa? Allah. Sedangkan makhluk yang diberkahi. Maka baik yang ada di dunia, di bumi, di langit, kebaikan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, Allah itu baik enggak? Lebih baik mana Allah dengan suami ibu? Enggak boleh dibandingkan. Kebaikan Allah luar biasa. Kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini enggak ada hitungannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek awakmu ngitung nikmat Allah ora bakalan iso ngitung. Saking banyaknya. Makanya kita layak untuk bersyukur kepada Allah setiap saat karena banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah tapi tidak kita syukuri dengan baik. Karena itu kita menyatakan kelemahan kita dalam mensyukuri nikmat itu, kelemahan kita dalam membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan sayyidul istighfar. Pun hafal nggih? Coba dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Nah, perhatikan kalimat ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui ya Allah seluruh kenikmatanmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku akui dengan seluruh dosa yang telah aku kerjakan. Wes diparingi nikmat, tapi cara balasnya pakai dosa. Niku sinten? Menungso. Itulah manusia. Jadi kalau boleh disebut wong wis diwenehi apik tapi malah durhaka. Niku kurang ajar mboten? Bahasanya rada kasar gitu. Itulah kita. Makanya manusia disebut oleh Allah innahu kana zaluman jahula. Sak temene menungso niku wong sing dolim tur bodoh. Karena itu mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, sempurna kebaikannya, jangan sampai kita menyebut tentang Allah kecuali yang baik-baik. Dan jangan sampai menyampaikan perkataan yang isinya mencela Allah, menghina Allah, waliyadzubillah. Terutama ketika manusia itu dalam kondisi mengalami musibah. Makanya Nabi SAW berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Kadang wong niki wis lara kesuwen gitu ya. Bolak-balik masuk rumah sakit, hidupnya berat. Dosaku lho apa? Aku kok dikeki kaya ngene. Kancaku iki do sehat, tanggaku sehat kabeh. Kok aku dikeki lara kaya ngene, dosaku ya apa? Lali dosane. Padahal, Mbak, ada enggak orang kayak gitu? Makanya orang sakit itu bahaya kalau dia tidak punya iman yang kuat. Sehingga pendidikan iman dipelajari saat kapan? Nalikane sehat. Ditanamkan tawakal, ditanamkan husnudzon kepada Allah, ditanamkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Begitu mengalami musibah, wis siap. Oh, aku ndhisiki wis dikandani ustaz. Nalikane pas pengajian kentekan snack. Tapi niku wonten pesen sing tak eling-eling.
Pokoknya aja sampai husnudzon kepada Allah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Sehingga jangan sampai kita punya perasaan yang buruk saat kita mengalami musibah. Dijogo sing sayang gini, jaga baik-baik. Termasuk juga ketika orang itu mengalami kesulitan hidup. Misalnya wonten masalah keluarga. Dia punya masalah dengan suaminya atau punya masalah dengan istrinya, terus jengkel. Karena lama-lama nggak ada solusi, akhirnya dia berpikir, iki sakjane pangeran ki ono ta ora to? Aku wis ndonga bolak-balik sampai keju. Tahu keju? Capek, sampai capek rano hasil. Jojo ngapusi. Nah, contoh seperti itu muncul ketika orang itu merasa kecewa dengan nasib hidupnya. Nek nalikane pas lagi enak, mungkin orang bisa berkata baik, gelem sholat, mau taat. Tapi begitu dunia musibah, banyak orang yang terkadang mutung dadi hamba. Nek kaya ngene aku wis moh dadi hamba. Kowe ra tak dadekno Tuhan. Lah terus karepmu piye? Subhanallah. Jangan sampai seperti itu ya. Karena Allah tetap Maha Kuasa, baik kita taat maupun maksiat. Selanjutnya, ada beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah. Ada beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah. Pertama, ada tempat yang diberkahi. Tempat yang diberkahi contohnya apa, Pak? Contohnya kota Mekah. Contoh yang lain Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka." Sesungguhnya rumah pertama kali yang Allah letakkan di muka bumi adalah rumah yang ada di kota Mekah yang diberkahi. Allah sebut kota Mekah sebagai kota yang diberkahi. Demikian pula Baitul Maqdis. Di awal surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah paham bahwasanya Masjidil Haram, kota Mekah, Masjidil Aqsa adalah tempat yang berkah. Terus bagaimana cara ngalap berkah yang benar di tempat seperti ini? Ditulis ya. Cara ngalap berkah yang benar di kota suci adalah dengan apa? Banyak beribadah di sana. Bukan goleki krikil, nggawa tanah, kadang nitil-nitil tembok Masjidil Haram, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang berangkat umroh atau berangkat haji, nggawa tanah Mekah digawa ning Indonesia. Niku fungsinya apa? Arep dienggo apa ya, Mak? Lha iki tanah Mekah. Tanah kota suci. Lah dienggo apa? Tanah berkah niki. Al-Qur'an kan menyebut Mekah yang berkah. Terus nggawa tanah didol. Dijual, kerikil Mekah, tanah Mekah, enggak fungsi. Bukan seperti itu caranya. Apalagi ini untuk peletakan batu pertama rumah saya. Pakai tanah Mekah. Buat apa yang seperti ini? Ini cara bodoh yang dilakukan oleh orang ketika mau ngalap berkah tapi dengan cara salah. Nek jenengan mengakui bahwasanya tanah Mekah adalah tanah berkah, maka untuk bisa mendapatkan keberkahannya adalah beribadahlah di situ. Orang malah ngerokok ning Mekah. Kadang kita kasih tahu ya kepada jamaah umrah, ini kota suci.
tolong hati-hati, jangan sampai udat ngudut di kota Mekah. Hormati kota suci, jaga kesuciannya. Termasuk juga buang sampah jangan sembarangan. Kayak di masjid misalnya. Jangan asal buang sampah di masjid dengan di jalan raya. Kira-kira lebih besar mana salahnya? Di masjid. Sebab ini kota atau tempat yang suci, tempat yang istimewa. Seharusnya kita jaga kebersihannya, kita jaga kesuciannya. Kencing di masjid sama kencing di jalan, kayak badui dulu ya, masuk masjid terus kencing. Nah, maka cara ngalap berkah dari keberkahan kota suci adalah dengan beribadah di sana. Nek maksiat di kota suci justru semakin menambah dosa. Nah, dulu pernah ada ya sahabat namanya Salman Al-Farisi, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi ini tinggal di luar Baitul Maqdis. Sedangkan Abu Darda waktu itu tinggal di Baitul Maqdis. Lalu Abu Darda mengirim surat kepada Salman, kamu pindah saja ke Baitul Maqdis karena ini adalah kota suci. Apa kata Salman? Innal ardal muqaddasata la tuqaddisu ahada. Tanah yang suci tidak bisa membuat suci siapapun. Apakah kalau kemudian orang tinggal di Mekah dia jadi suci? Apakah kalau tinggal di Madinah jadi suci? Tidak. Sebab tanah suci tidak bisa membuat suci penduduknya. Abu Lahab itu meninggal di Mekah. Tapi meninggal di Mekah tidak kemudian jaminan dalam kondisi orangnya baik. Karena itulah kita perlu memahami ada tanah berkah dan ada cara ngalap berkah yang benar. Yang kedua, ada waktu yang berkah. Waktu yang berkah niku contohnya apa, Pak? Contohnya Lailatul Qadar. Allah menyebut Lailatul Qadar sebagai malam yang berkah. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi ini tegese malam. Nah, karena diturunkan Quran itu di Lailatul Qadar. Allah sebut Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkahi. Nah, keberkahan Lailatul Qadar niku napa, Pak? Nalikane nglakoni ibadah dilipatkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar adalah waktu yang mustajab. Sebab di malam itu Allah Ta'ala menetapkan takdir selama setahun. Jadi Lailatul Qadar Ramadan kemarin, Allah takdirkan semua kejadian di alam ini sampai Lailatul Qadar berikutnya. Karena itu, kalau mau berdoa, ini doa di awal tahun, minta kebaikan. Nah itu seharusnya bukan di tanggal 1 Hijriah atau tanggal 1 Muharram, tapi tanggal Lailatul Qadar. Kapan, Pak? Wallahu a'lam. Allah rahasiakan itu. Yang jelas ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, ada juga kejadian yang berkah. Kejadian yang berkah. Contohnya apa? Peristiwa turunnya hujan. Allah jadikan air hujan itu sebagai air yang berkah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan dari awan air yang diberkahi. Inggih menika air hujan. Air hujan ini disebut sebagai air yang diberkahi karena air hujan ini memberikan kebaikan bagi makhluk. Makanya dulu para sahabat, bahkan termasuk Nabi Muhammad SAW, ketika beliau hujan, beliau buka sebagian lengan beliau, kemudian dihujan-hujankan. Dan itu sunnah. Ya.
Berarti nek udan kok lepas jilbab, Pak. Nggih mboten angsal. Kecuali kalau Anda punya halaman belakang rumah yang tertutup, terus dudusan udan-udanan di belakang, silakan. Tapi kalau di tempat umum, maka yang bapak-bapak boleh hujan-hujanan. Nah, ketika hujan-hujanan seperti itu, ini dalam rangka untuk ngalap berkah hujan. Mungkin budaya seperti ini nggak ada ya di Jogja. Jarang ya. Dulu ada nggak? Terus do metu udan-udanan. Hah? Nah, di Lamongan di tempat saya, cilik gede metu kabeh. Anggere udan terus gitu sampai yang ya usia 20-an, 30-an itu keluar. Yang kecil-kecil juga ikut keluar. Nanti jalan-jalan, di jalan-jalan sambil hujan-hujanan, hujan reda pulang. Kayaknya nggak ada di sini. Izin mungkin. Karena ini belum menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat. Baik. Selanjutnya. Jadi boleh Pak ngalap berkah dengan air hujan. Boleh. Caranya tadi dihujan-hujankan. Karena itu dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika turun hujan, maka beliau minta kepada pembantunya, keluarkan pelana kuda, keluarkan benda ini, keluarkan benda ini. Bendanya dikeluarkan biar kena hujan. Nah, sekarang kalau mau ditiru, begitu turun hujan, TV-nya dikeluarkan, laptopnya dikeluarkan, HP-nya dikeluarkan. Insya Allah nanti jadi baru. Oh, rusak kok gini. Nek duit tuku Baik, ya kalau memang tidak boleh kena air, nggak usah dikenakan air. Selanjutnya, ada manusia berkah. Manusia berkah ini contohnya sinten? Para nabi. Para nabi niku manusia barokah. Mongkone para nabi mereka menyampaikan kebenaran kepada umat manusia untuk mengajak agar mereka taat kepada Allah. Sehingga para nabi ini adalah orang-orang yang berjasa bagi manusia yang lain. Itulah manusia berkah. Nabi Isa alaihissalam dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Allah jadikan aku sebagai manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Nah terus, nek selain Nabi napa wonten Pak? Selain Nabi yang diberkahi adalah orang-orang yang belajar agama yang mereka menjadi ahli warisnya para Nabi. Belajar agama yang jadi ahli warisnya para Nabi, gini kok para ulama. Dia mendapatkan pendidikan agama lalu diajarkan kepada umat manusia. Karena itu para ulama adalah manusia yang berkah. Karena dia menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Nah, disinilah ada cara orang ngalah berkah yang kadang salah. Oh, jare Mbah Yai niku manusa sing berkah. Piyambake manusa sing taat, gadah ilmu agama. Iya. Terus, berarti kita ngalah berkah ke beliau. Ngalah berkahnya gimana? Sing digoleki idune. Semburane. Nih. Wonten. Atau nggih ngeten iki nggih. Di damu monggo. Baik. Tak kasih ini mau. Tapi di damu saya monggo. Berapa harganya? 20.000 per botol. Jadi ada bisnis air doa. Nah, ini contoh ya. Tapi sebenarnya ruqyah pakai air boleh. Misalnya ada orang sakit, terus ngeruqyah, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, monggo. Itu boleh. Sebab ruqyah boleh menggunakan media air.
Dan saya sendiri kalau sakit ya kadang gitu. Golek obat ra nemu, langsung golek banyu, wacana Fatihah, wacana ini, minum dengan penuh keyakinan. Ya alhamdulillah demamnya bisa reda. Tapi syaratnya kudu ya yakin. Kalau yakin semakin kuat pengaruh ruqyah itu. Sehingga kita buat ketergantungan kita kepada Allah lebih tinggi daripada ketergantungan terhadap obat. Iki ning ndi sampean kenapa toh? Ini pusing, kenapa pusing? Kolesterol atau gula darahnya naik atau asam uratnya lagi naik dan seterusnya. Akhirnya bingung golek obat. Terlalu bergantung kepada obat, ini tolong dikurangi. Yang pertama buat ketergantungannya kepada Allah, langsung berdoa. Saat kita tidak mendapatkan sebab apapun yang bisa kita konsumsi. Loh Pak, jarane makanan itu bisa menurunkan asam urat. Contohnya apa? Melinjo niku bisa menurunkan asam urat nggih? Bisa. Turun ke kaki. Melinjo niku bisa menurunkan asam urat turun ke kaki. Tadi linu-linu. Baik. Sampai wonten parian kados ngeten iki. Ada parian. Parian itu apa ya? Guyonan cara orang Jawa. Ada macam-macam kiai. Ada kiai yang dia pintar memberikan ceramah. Ini disebut dengan guru tutur. Ada kiai yang dia membuka pengobatan alternatif dengan cara nyembur tadi. Ini disebut dengan guru sembur. Dosa atau tidak? Nah kok dipercaya ngoten? Berarti kalau jenengan melihat ada sisa minuman dan sisa makanan kiai dan ustadz, apa yang harus dilakukan? Nyiram kembang airnya. Ya, kalau melihat ada ulama kok minumannya sisa, kasih tahu beliau, Pak Ustadz tolong dihabiskan. Nah, karena sunnahnya minuman itu dihabiskan. Kalau nggak habis ya dibungkus bawa pulang. Nanti dihabiskan di rumah. Begitu nggih? Ya, nanti kalau lihat ada tokoh siapapun yang minum kok belum habis, sampaikan tolong dihabiskan. Selanjutnya ada buah yang berkah. Buah yang berkah. Buah apa niku? Zaitun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Lentera itu dinyalakan dengan bahan bakar berupa minyak zaitun, minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Zaitun yang seperti apa? La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak di arah timur, tidak di arah barat. Tegasnya namanya kena sinar matahari dari mulai pagi sampai sore. Dia tidak berada di sebelah timur gunung atau tidak di sebelah barat gunung sehingga ketutup sebagian matahari, sinar matahari ketika matahari terbit sampai tenggelam. Makanya pohon yang paling bagus itu yang kepanasan. Kalau cuman dipot, taruh dalam rumah, disayang, ya, malah nggak sehat. Sehatnya tanaman itu kena panas. Ya, meskipun ada juga model tanaman yang dia tidak boleh kena panas. Baik, sampai di sinilah beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aneka keistimewaan. Dan kita diajarkan untuk ngalap berkah, nyari keberkahannya sesuai fungsinya. Sehingga dulu ada orang yang sakit, ketika dia berobat itu minum zaitun. Lalu dia meyakini Allah sebut ini sebagai buah yang barokah, buah dari pohon yang berkah.
Maka minum zaitun termasuk di antara cara pengobatan. Rasanya apa zaitun? Nggak enak ya, seperti minyak. Sehingga kalau misalnya nggak terbiasa dengan minum zaitun langsung, mungkin bisa dilatih dengan minum kapsul zaitun. Yang sudah dikapsul, begitu langsung diminum, langsung ketelen, sehingga nanti pecah di dalam. Tujuannya kita berobat dengan buah dari pohon yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun. Zaitun itu pusatnya ada di mana? Di daerah Syam. Dan Syam ini daerah yang didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah, berkailah warga Syam. Berkailah daerah Syam. Syam niku pundi? Palestina. Palestina, Yordania, niku area Syam. Lebanon, Suria. Ya. Karena itu Ardus Syam atau tanah Syam dulu paling banyak dihuni para nabi. Para nabi yang diutus oleh Allah selama ribuan tahun masa umur bumi ini, banyak sekali yang diutus dari daerah Syam. Sebab daerah ini dari dulu rame, jadi pusat peradaban manusia. Bahkan sebelum Mekah itu ada penduduk. Nah, rumian kan Ibrahim tinggal di Syam. Kemudian beliau hijrah, atau sebelumnya dari Irak, hijrah ke Syam. Lalu beliau pindahkan anak dan istrinya ke Mekah. Kemudian setelah itu Mekah jadi punya banyak penduduk. Baik. Selanjutnya, manusia berkah. Di halaman 33 ya. Manusia berkah adalah manusia yang banyak memberi manfaat bagi orang lain. Sehingga kehadirannya membuat masyarakat mendapat manfaat. Baik untuk urusan dunia, terlebih untuk urusan akhirat. Kula baleni nggih, manusia berkah adalah manusia yang banyak memberi manfaat bagi orang lain. Sehingga kehadirannya memberikan manfaat bagi masyarakat, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan manusia yang berkah ini dipuji oleh Allah. Contohnya para nabi. Yang tadi sudah kita ceritakan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam termasuk di antara manusia berkah yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah perlombaan kita untuk bisa menjadi manusia yang berkah adalah bagaimana caranya agar kita bisa berlomba memberi manfaat bagi masyarakat. Ya. Sekarang saya tanya. Tadi nyaratnya belum selesai ya? Selesaikan dulu, sudah? Perlombaan kita adalah bagaimana caranya untuk bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling manfaat di sisi Allah adalah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat bagi yang lain. Migunani tumraping lian. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Inilah prestasi. Nah, maka di sana ada potensi, ada prestasi. Bedanya niku napa? Kalau potensi, potensi itu tenaga dalam tubuh. Kalau prestasi, sesuatu yang sudah tercapai. Kalau potensi, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Baik. Sugih niku prestasi atau potensi? Kaya. Potensi. Prestasi. Ada yang jawab prestasi, ada yang jawab potensi. Hah? Masuk dua-duanya. Kalau pinter, potensi atau prestasi? Ilustrasi. Bukannya reboisasi. Wah,
Tambah rakaruan nih. Baik. Ada banyak sekali potensi yang Allah berikan kepada manusia. Ada potensi harta, ada potensi kemampuan akal, ada potensi fisik, ada potensi wajah, ada potensi tahta, dia punya jabatan dan seterusnya. Itu semuanya adalah potensi. Maka tadi yang saya sebut kaya, pinter, cakep, apalagi punya jabatan. Ini semuanya apa? Potensi. Ya. Jenengan seneng pundi? Pinter dengan kaya. Hah? Pinter. Pinter kere dengan kaya bodoh. Pilih mana? Ora ono. Hah? Kalau pinter bisa kaya jare sopo. Apakah jaminan orang yang pinter kaya? Banyak yang dulu waktu SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA prestasi, bahkan masuk UGM cum laude. Nganggur. Kemana dia? Nggak tahu. Saya ini marah buruh. Nggak kaya dia. Memang pinter tapi tidak kaya. Berarti pinter dengan kaya apakah selalu punya hubungan? Nggak jaminan ya. Nah, maka jenengan yang seneng yang mana? Pinter atau kaya? Kenapa? Sedeng apa kok sedeng? Ini rasa sedeng pripun? Ya, kadang dalam kondisi ini kan masalah selera kan ya. Dan Allah memberikan itu kepada masing-masing hambanya sesuai yang dia kehendaki. Maka yang lebih penting di sini bukan masalah kamu punya potensi apa, tapi yang lebih penting adalah apa prestasi yang bisa kamu ukir dari potensi yang kamu miliki. Nah terus prestasi itu ngukir prestasinya dengan cara apa Pak? Bagaimana cara dia bisa memberi manfaat bagi yang lain. Mengko manungsa yang paling manfaat itulah manungsa yang paling berprestasi. Oke, coba bandingkan ya. Sampean duwe anak pinter tapi cetil karo wong tua. Ora tau ngegeki wong tuane, mbuh duwe ra duwe ora tau nggobres ngasih sesuatu ke orang tuanya. Sing siji anake goblok. Tapi royal karo wong tua. Nyahnyo dan kaya. Sebagai orang tua seneng sing pundi? Hah? Seneng ya? Lebih seneng yang mana? Yang sering ngasih. Nggih. Maka kaya walaupun bodoh tidak masalah ya. Begitu. Nah, jadinya gimana? Sebenarnya di sini yang penting adalah seberapa dia bisa ngasih ke orang lain. Seberapa dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kemudian masalah punya potensi pinter, punya jabatan, dan seterusnya, seperti ini tidak akan bisa memberikan manfaat kalau dia tidak berjasa bagi yang lain. Maka berlombalah untuk memberi manfaat bagi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, insya Allah kita akan membahas ini lebih detail lagi berkait dengan apa hubungan antara potensi dan prestasi manusia ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba yang berprestasi, rajin dan semangat dalam memberikan manfaat bagi sesama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. 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 Oke, baik. Kalau ada koperasi simpan pinjam, baik di RT maupun di komunitas tertentu, termasuk PKK, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Koperasi simpan pinjam bagus ya. Dalam arti dia bisa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, sehingga ada bentuk tolong menolong dalam membantu kebutuhan orang lain. Hanya saja, tapi ya, tidak boleh ada ribanya, tidak boleh ada bunganya. Kalau ada tambahan bunga atau riba atau apapun, ini nulung karo mentung. Dan kita tidak boleh kalau nulung dengan mentung. Nek nulung ya nulung aja karo mentung. Nah, terus pripun niku, Pak? Ya lanjutkan koperasi simpan pinjam tapi nggak ada bunganya. Nah, nanti kalau kebutuhan kita kan butuh penambahan uang itu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya mungkin kalau misalnya ibu mau memberanikan diri ya. Biasanya pendapatan koperasi simpan pinjam dari hasil bulanannya itu berapa? Totalnya. Ya total dari setoran-setoran plus bunganya itu, bunganya saja total seluruh bunganya per bulan anggaplah 500.000. Wis 500.000 tak genteni. Dah, silakan pinjamkan dana ini ke masyarakat 0% bunga, nanti yang 500.000 tak bayar. Jadi pendapatan koperasi setiap bulan ini tidak hilang, kita yang gantiin. Namun transaksi utang piutang dengan anggota tidak ada bunga. Wah, kalau seperti itu jos ya. Top marko top, yes mare yes. Itu kalau kita mau memberi manfaat bagi warga. Sehingga menutup celah maksiat, tapi harapan mereka tidak hilang. Dan usaha yang kita lakukan ini insya Allah akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah seorang ustadz ya. Di antara perjuangan beliau memberantas riba di koperasi RT, simpan pinjam RT, itu didatangi. Berapa utang warga di sini? Ini punya utang 200, 300, dilunasi semua. Lah bunganya Pak Ustadz? Nggak boleh ada bunga. Harus pokoknya saja. Tapi tak lunasi kabeh. Lunas semua akhirnya. Dah, tanya, biasanya berapa pendapatan simpan pinjam dalam sebulan? Ya, nek bunga-bunganya dikumpul, ya kira-kira 300.000 sebulan. Nyo, 300. Tiap bulan saya akan bayari 300. Yang penting ketika dipinjamkan ke yang lain, jangan sampai ada bunga. Nah, itu cara agar kita tidak terjerumus ke dalam riba. Wallahu a'lam. Pertanyaannya jasa karena apa? Iya, jasa apa? Kalau jasa kan jasa kendaraan, sewa kendaraan, jasa ngantar, jasa ini. Nah, itu jasa apa kira-kira? Ya, jasa titip emas. Berapa biaya titip emas? Cuman disimpan di laci, diamankan. Berapa biayanya? Nah, kalau kita telusuri, ternyata jasa titip emas ini sebenarnya adalah persentase dari nilai pinjaman yang diberikan. Misal ya, antaranya titip emas 5 gram dengan titip emas 10 gram, itu tempatnya sama atau beda? Tempatnya sama ya, campur tadi siji. Pertanyaannya, lebih mahal mana, jasa 10 gram atau 5 gram?
Kenapa lebih mahal 10? Wong tempatnya juga kurang lebih sama. Pengemban, jenengan tahu ya? Emas antam ini kan dikasih apa nih? Pengemban ya. Ada wadahnya, nggih. Wadah di emas antam ya. Antaranya 5 dengan 10 wadahnya sama atau beda? Berarti kan ukurannya sama. Ketika ditaruh di meja, dia menempati ruangan yang sama. Tapi biayanya kok beda. Oh, berarti sebenarnya bukan biaya nyimpan emas, tapi lebih kepada biaya utang yang diberikan. Nek 10 juta, sekarang mungkin dapat nek 10 gram, anggaplah dapat 20 juta. Maka nanti biayanya 2 juta, 10%. Kalau 5 gram, cuman dapat 10 juta. Nanti biayanya 1 juta. Loh, berarti kan biaya ini menyesuaikan besaran nilai rupiah yang diserahkan. Itu artinya apa? Yaitu riba sebenarnya. Itu kan sama dengan nasabah utang pegadaian, uang senilai 20 juta, lalu dia jaminkan emasnya 10 gram, nanti akan diambil jaminan itu kalau dia bisa melunasi, tapi pihak yang menerima gadai tadi minta tambahan. Utangmu 20 juta, sekarang jadi 22 juta. Nah, seperti ini masuk kategori riba. Selanjutnya. Itu pengembaliannya kalau rugi gimana? Ya, jadi zakat itu tidak boleh diinvestasikan ya, tapi diserahkan kepada siapa? Yang berhak. Sehingga nggak boleh misalnya ini dana zakat tak silesek ya, tinggo apa? Tinggo modal usaha dodolan cilok. Ya enggak boleh. Wong ini zakat kok. Karena seharusnya diserahkan kepada yang berhak 8 asnaf itu. Maka tidak ada istilah dipinjamkan atau diinvestasikan. Karena kalau sampai diinvestasikan berarti ini penyalahgunaan. Ya. Kalau itu dana zakat ya. Tapi kalau selain zakat, misalnya sedekah umum yang penerimanya bebas, maka boleh modal investasi tadi. Sehingga kita butuh tahu dulu, itu sumbernya apa? Zakat ataukah sedekah umum. Yang kedua, apabila ini digunakan untuk berbisnis, terus nanti gimana Pak? Nggih monggo, asal dananya dana yang berasal dari donasi umum. Lalu nanti jika akadnya utang, maka mengembalikan utuh tanpa tambahan. Tapi kalau akadnya investasi dalam arti mudharabah, maka nanti tidak perlu mengembalikan, tidak boleh ada tambahan, tapi mengembalikan. Saya ulangi, kalau akadnya mudharabah, boleh ada tambahan jika ada untung, dan kalau rugi bisa jadi modalnya hilang. Monggo. Oh. Gimana? Bagi hasil angkanya sesuai kesepakatan. Mau 50-50. Waktu awal kesepakatan dulu menyebut angka berapa? Membutuhkan modal. Nah, seharusnya ada kesepakatan. Karena yang model seperti ini tidak boleh nggak jelas, sebab bisa jadi ini utang atau modal. Ya mbong, nah, kalau modal berarti nanti disepakati bagi hasilnya berapa. Harus ada kesepakatan. Nggih, berapa persen? Misalnya 50-50 dari hasil. Nah, itu boleh. Walhamdulillah.
Boleh. Misalnya cuma minta 30, monggo. Itu kesepakatan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, pun cekap ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga lahir batin kita, dan semoga Allah taala melimpahkan hidayah agar kita bisa menjadi hambanya yang selalu istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.